Untuk lebih lengkap membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kita akan berdiskusi dengan Ihsan Mahari, jurnalis harian Kompas. Selamat malam Bung Ihsan, salam olahraga. Salam olahraga malam, halo. Ya, kali ini Indonesia versus Lebanon, tapi yang saya tidak akan menanyakan soal prediksi skor ya, karena masih berlangsung malam ini. Tapi kalau melihat dari dua laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon, apa yang dicari timnas dari dua laga uji coba ini, terutama dalam menjelang laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang nanti akan digelar Oktober? Ya, tentu ini jadi dua laga yang dari kacamata pelatih Patrick Kluivert menurunkan pedal gasnya. Dalam artian akhirnya dia punya kesempatan untuk meracik, meramu strategi di pertandingan yang notabene bukan pertandingan resmi atau bukan pra Piala Dunia. Jadi ini kita lihat di dua pertandingan ini bagaimana Coach Patrick mencoba meramu terutama pendekatan taktik yang sebelumnya kita bisa katakan bahwa Coach Patrick masih melestarikan gaya permainan dan juga Warisannya formasi Sinteyong dari ya. Sinteyong. Betul, kali ini dia bermain dengan 4-2-3-1 yang juga menarik di sini ketika di game pertama kemarin kita lihat Leon Reinders main sebagai gelandang serang, kali ini kita melihat Kelvin Verdonk dengan peran barunya sebagai holding midfield atau pivot di gelandang tengah. Jadi ini kelihatan bahwa bagaimana Coach Patrick memanfaatkan ini untuk melihat gaya permainan dan meramu, setidaknya mencari siapa kira-kira pemain yang pantas dia mainkan untuk dua game penting nanti Oktober nanti melawan Irak dan melawan Saudi, terutama dengan pendekatan permainan baru yang dia inginkan dengan formasi 4-2-3-1. Jadi kelihatan bahwa inilah kesempatan dia untuk mencoba-coba, dan kelihatan dari dua game ini udah mulai kelihatan tuh kerangka tim yang bisa nanti dia turunkan di Oktober nanti. Ya, kalau kita melihat kemarin pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bilang kalau lawan Lebanon ini jadi simulasi timnas di kualifikasi nanti karena sesama negara Timur Tengah. Tapi bagaimana kalau misalnya Anda lihat dengan laga uji coba yang juga dilakukan oleh Arab Saudi dan juga Irak, kayak misalnya Arab versus Ceko, kemudian Irak versus Thailand yang mungkin levelnya juga ini lebih tinggi dan istilahnya latihannya lebih getol gitu dibandingkan dengan latihannya yang dimiliki oleh Indonesia. Gimana Anda lihat? Iya, memang kalau melihat dari lawan tanding pertandingan di bulan September ini, kita tahu Valentine juga menyebut Saudi melawan Ceko, kemarin juga melawan Makedonia Utara, Irak juga baru coba dengan Thailand dengan berakhir kemenangan kemarin 1-0 di Kings Cup, dan sedangkan kita melawan tim yang notabene di luar tim status 100 besar FIFA. Tentu ini bukan perbandingan apple to apple jika kita membandingkan Saudi dan Irak, tentu ini juga jadi masalah. Kita lihat di pertandingan melawan Lebanon ini misalnya, kita catatkan 80% penguasaan bola, tentu hal positif karena ini 2 kali lipat dibandingkan rata kita 44% penguasaan bola ketika di putaran ketiga kemarin. Tapi kita punya masalah dalam kreasi peluang, itu yang masih masalah. Ada 7 tembakan yang kita hasilkan setidaknya hingga menit ke 80 saat ini, tapi belum ada yang on target. Itu jadi pekerjaan rumah yang luar biasa besar, karena di sini kita mencoba mensimulasikan, Patrick mencoba mensimulasikan bermain tanpa Oli Romeni yang tengah cedera, mencoba Mauro Zilstra, mencoba Marcelino, tadi juga mencoba juga Miliano Jonathan, debutan juga, plus juga Andrian Wibowo, tapi belum ketemu nih pakem yang ini, dan ini tentu jadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan bagaimana Patrick, terutama lini depan kita nih masih punya masalah, lini belakang kelihatan sudah padu, gelandang tengah juga sudah cukup ketemu pakemnya seperti apa gaya bermainnya, tapi di lini serang kita masih punya masalah. Melawan Libanon saja yang ada 5 tingkat hanya di atas kita belum menghasilkan satupun peluang bersih di laga ini setidaknya hingga menit ke-80. Nah, Bung Ihsan tadi juga bilang bahwa ini menjadi salah satu kesempatan Patrick Kluivert untuk meracik formasi yang mungkin sebelumnya belum dicobakan, tapi sekarang udah dipakai, yakni komposisi 4 back gitu ya. Tapi apakah ini efektif? Kalau tadi Anda bilang bahwa belum ketemu pakemnya sekarang gitu, untuk nanti jelang Pildun 2026 dalam seleksi zona Asia. Ya, jelas ini masih ada yang perlu diramu ulang kembali, terutama kita melihat tadi kalau saya katakan sebelumnya di lini pertahanan sudah mulailah ketemu pakem, gimana Emil bermain sangat baik, tadi melakukan setidaknya 1 penyelamatan di awal babak kedua, kemudian J.I. Jess dan Kevin Dix juga dicoba sebagai back tengah juga bermain padu dengan J.I. Jess.
yang selama ini bermain dengan 3 back bersama Justin Hubner dan juga bersama Rizky Ridho, dan di back sayap Dean James dan juga ada Yakub Sayuri juga yang cukup jadi kejutan di 2 game ini, selalu bermain sebagai starter dan bermain sangat baik, termasuk 1 asisnya dan juga 2 kali take on atau 2 kali dribble sukses yang dilakukan melawan Lebanon. Itu jadi lumayan kunci kita untuk nanti setidaknya ramuan di lini belakang sudah ketemu. Masalahnya ini gimana antara tengah ke depan untuk mereka peluang, karena di sini masih aja masalah. Kita terlihat memang masih sangat bergantung pada Oli Romeni, dan harapannya meskipun ada harapan bahwa Oli Romeni bisa sembuh Oktober nanti, tapi dengan ketergantungan kuat kita pada Oli, seandainya nanti recovery Oli agak tersendat jelang Oktober nanti dan kita tidak bisa memainkan Oli, tentu ini jadi alarm luar biasa bagi kans kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Iya, sebenarnya dari laga uji coba ini bisa dikatakan bahwa kemenangan tidak hanya hasil yang paling dinantikan, tapi seperti apa gambaran kekuatan tim yang sebenarnya saat ini sudah diformulasikan oleh Patrick Kluivert, Bung Ihsan? Karena kalau kita lihat tadi ketika ada warga yang diwawancarai oleh wartawan Kompas TV gitu ya, ditanya sebenarnya apa PR-nya? Lagi-lagi meningkatkan chemistry. Nah, gimana formasi yang saat ini udah diuji cobakan oleh pelatih? Saya melihat justru chemistry di sini sudah cukup padu ya pemain, bahkan Miliano Jonathans, Moro Zistra dan juga Adrian Yubo itu sudah cukup padu dengan teman-temannya yang sudah lama bergabung di timnas dan sudah bermain sekitar dalam setahun ini bersama Patrick Kluivert. Masalahnya hanya tinggal bagaimana mereka menemukan sentuhan akhir yang sangat efektif, terutama lini serang yang belum efektif. Dan kalau kita juga melihat Valen di 2 pertandingan ini kan kita sangat dominan dalam penguasaan bola, 80% rata-rata kita dari 2 pertandingan ini. Tentu ini sekedar anomali kalau menurut saya untuk pertandingan di Arab Saudi nanti melawan Saudi dan juga melawan Irak, karena kita tahu bahwa Saudi dan Irak ini akan bermain juga ingin bermain sangat superior. Mungkin melawan Irak kita agak bisa punya peluang untuk kans bermain lebih menyerang atau lebih banyak menguasai bola, tapi seperti melawan Thailand kemarin, Irak punya serangan balik yang sangat berbahaya, itu pun yang menjadi sumber mereka mencetak gol satu-satunya kemenangan melawan Thailand kemarin. Di sisi lain, Saudi akan bermain sangat menyerang dan tentu pakem bermain menyerang yang ditunjukkan di Gelora Bung Tomo dalam 2 pertandingan kali ini tidak akan terlihat nanti, dan itu juga PR-nya bagaimana ketika tidak bisa menyerang, karena yang penting kita nanti di putaran keempat bulan depan bukan position football atau keunggulan persentase penguasaan bola yang kita pentingkan. Yang kita inginkan adalah keunggulan dari papan skor. Skor kita yang harus lebih utama, lebih banyak, dan itu yang jadi PR karena kita melihat di game melawan Lebanon ini sudah ada 8 tembakan tapi belum ada satu pun yang on target, dan tentu itu menjadi kendala besar buat Patrick untuk menghadapi Arab Saudi yang juga jauh lebih kuat dibandingkan Irak, dan juga Irak juga yang punya kekuatan yang selama ini menjadi momok bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Ya, lincahnya Patrick Kluivert dalam membawa timnas Garuda nanti akan kita nantikan di waktu mungkin kurang dari 1 bulan lagi ya, Bung Ihsan. Tapi kita nantikan semoga memang permainan dari pertandingan hari ini bisa menjadi cara yang all out dalam bermain, sehingga nanti kita tahu seperti apa chemistry-nya dan diharapkan bisa mendapatkan hasil terbaik dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Bung Ihsan Mahari, jurnalis harian Kompas. Selamat malam, salam sehat selalu.